Masa depan terangkai dari cara kita mengelola jejak di masa lalu. Ratna Sarumpait contohnya. Ia tak bergeser seinci pun dari dunia seni. Cita-citanya meninggikan dunia seni sempat membuat tercengang banyak orang. Selain perlawanan dan protes, Ratna lah salah satu seniman Indonesia yang berani meminta bayaran tinggi. Karena seni memang harus dihargai, apapun bentuk dan perwujudannya. Jadi aku merasa ada yang salah. Dan setelah aku melakukan penelitian kemana-mana, ya memang masalah trafficking ini persoalan. Satu ya. Tetapi itu pun sebenarnya persoalan trafficking nggak pernah saya tinjau sebelumnya, Mbak. Aku dibayar sama UNICEF. Di Indonesia ini, katanya orang-orang, kata teman-teman aku, sastrawan tertinggi dibayar itu adalah Ratna Sarumpait. Jadi sebenarnya UNICEF minta saya setelah menseleksi beberapa sutradara, sudah Rendra, sudah yang lain-lain, terus mereka jatuh pilihannya ke saya. Mungkin ya seperti kamu katakan tadi, dianggap lebih punya kemampuan provokatif gitu. Jadi ya saya tanya mereka kenapa akhirnya jatuhnya ke saya. Ya, kalau kita lihat perjalanan kamu memang you know how to make it attract. Dalam kehidupannya sekarang ini, Ratna mulai melihat hasil benih pendidikan yang ia tanamkan pada anak-anaknya. Ia tak pernah meminta anak-anaknya menjadi orang populer. Sebaliknya, Ratna bangga karena anak-anaknya telah berani menentukan sikap dan melakoni cita-citanya. Seperti halnya Atika Hasiholan yang kini sudah menjadi artis terkenal. Atika itu ambil kuliahnya pun bukan seni. Dia ambil communication, yang agak mirip mungkin ya, dia ambil humanity, kemanusiaan ya. Karena Atika memang agak sensitif soal hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Dia itu cuman sekarang ini karena dia menjadi brand dari apa-apa, jadi dia tidak terlalu ekspresikan dirinya, tapi dia punya cara. Aku berharap nggak pernah mundur. Memang mungkin keluarga kita memang karena banyak diskusi itu nasionalisme kita juga terbentuk dan memang kayaknya akan selalu satu negara atau bangsa gitu ya, satu komunitas gitu akan selalu perlu orang-orang yang harus selalu membalance apa yang terjadi gitu ya. Jangan sekali-kali mengingkari hati nurani, karena jika itu terjadi, maka kita akan hidup dalam kepalsuan. Ratna pun begitu. Ia membangun semua impian dan cita-citanya dari tidak ada menjadi ada. Hanya dengan kesesuaian nurani, maka hidup akan lebih berarti. Karena berbohong dalam hidup sama halnya dengan kematian dini. Ya, jadi gini aja, di dalam diri gue ini ada kebutuhan kayak kebiasaan atau kayak penyakit gitu, penyakit suka ngurusin orang. Ada dengar orang jatuh di sana, gue lari ke situ. Ada apa di sana, gue kadang-kadang orang anak-anak saya itu langsung mau megang gue gitu. Mereka udah tahu, nggak mau, you cannot hold her. Ya kayak Fatung gitu misalnya, menganggap satu persoalan ini udah lama itu terlalu berbahaya gitu. Mereka ngedip aja berdua sama Atika. Nggak ada, ini ibu nggak bisa dilarang. Gitu. Jadi kemudian mengawinkan ini, ya ini emang udah pilihan aku. Aku meninggalkan arsitektur untuk menjadi orang kesenian. Nah, kemudian aku juga baca semua buku dari tokoh-tokoh dunia tentang bagaimana mereka mengawali karir mereka sebagai seniman. Mungkin buat Soeharto aku nantang banget. Tapi aku nggak nantang. Buat dia itu nantang karena dia kebiasaan dimanja oleh diamnya rakyat Indonesia.